Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nadifta dengan NIM 201020500022 dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial kelas A, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Di sini saya membuat video ujian lisan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Intervensi Individu dan Keluarga dengan dosen pengampu Bapak Idan Ramdhani. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian pelayanan sosial. Pelayanan sosial adalah suatu kegiatan yang diberikan oleh lembaga kesejahteraan sosial kepada masyarakat sasaran. Pelayanan sosial memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat sasarannya tersebut. Salah satunya yaitu untuk membantu mereka dalam mengembalikan keberfungsian sosialnya. Pelayanan-pelayanan sosial yang diberikan oleh lembaga kesejahteraan sosial disebut dengan pelayanan kesejahteraan sosial. Pelayanan sosial pada garis besarnya dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama yaitu pelayanan-pelayanan sosial yang sangat rumit dan komprehensif. Kemudian yang kedua yaitu pelayanan-pelayanan sosial yang jelas ruang lingkup dan batas-batas kewenangannya walaupun selalu mengalami perubahan. Kemudian tugas-tugas pelayanan sosial yaitu yang pertama yaitu memperkuat dan memperbaiki fungsi-fungsi keluarga dan perorangan selaras dengan peranan-peranan yang selalu berkembang. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan saluran-saluran kelembagaan baru untuk keperluan sosialisasi, pengembangan, dan pemberian bantuan. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan bentuk-bentuk lembaga baru untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan baru yang sangat diperlukan oleh perorangan, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat industri dan masyarakat kota yang kompleks. Kemudian fungsi pelayanan sosial. Yang pertama yaitu pelayanan sosial untuk tujuan sosialisasi dan pengembangan. Fungsi pelayanan sosial ini dimaksudkan untuk melindungi, mengadakan perubahan atau menyempurnakan kegiatan-kegiatan pendidikan, asuhan anak, penanaman nilai, dan pengembangan hubungan sosial yang di masa lampau menjadi fungsi keluarga, lingkungan, tetangga, dan kerabat. Adapun bentuk-bentuknya, yaitu yang pertama program-program pengembangan bagi anak, gelanggang remaja, pramuka, dan keluarga berencana. Kemudian yang kedua yaitu fungsi pelayanan sosial untuk tujuan penyembuhan, pemberian bantuan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial. Pelayanan-pelayanan yang termasuk dalam kategori fungsi yaitu yang pertama bimbingan sosial secara perorangan yang ditujukan kepada keluarga. Yang kedua program kesejahteraan anak, terutama pelayanan di luar keluarganya untuk anak-anak terlantar dan adopsi. Kemudian yang ketiga hukuman dan pelepasan bersyarat dengan bimbingan sosial. Yang keempat, penyembuhan kelompok. Yang kelima, kunjungan terhadap para penderita cacat dan lanjut usia. Yang keenam, lembaga-lembaga untuk anak nakal. Yang ketujuh, pekerjaan sosial di sekolah untuk para pelajar yang mengalami masalah. Yang kedelapan, pekerjaan sosial medis. Kemudian yang terakhir, program-program bimbingan sosial untuk anak-anak yang mengalami gangguan tingkah laku. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pelayanan sosial untuk membantu orang menjangkau dan menggunakan pelayanan yang sudah ada, pemberian informasi dan nasihat. Ada beberapa bentuk pelayanan, seperti yang pertama yaitu pusat-pusat informasi yang dibentuk di suatu lingkungan masyarakat, yang kedua lembaga bantuan hukum, yang ketiga pelayanan darurat melalui telepon, yang keempat lembaga yang khusus menangani keluhan, yang kelima pendidikan konsumen, dan yang terakhir pelayanan melalui radio atau koran. Kemudian yang keempat yaitu fungsi pelayanan sosial untuk mendorong partisipasi. Pelayanan ini ditujukan untuk mendorong partisipasi dari golongan-golongan masyarakat yang selama ini tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan-keputusan. Tujuan dari pelayanannya adalah yang pertama, mengurangi keterasingan orang akan keadaan lingkungan hidupnya. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan akan kemampuan diri sendiri. Dan yang ketiga, memeratakan sumber-sumber serta kekuatan atau kekuasaan. Kemudian yang keempat yaitu bentuk pelayanan. Yang pertama yaitu pelayanan residual. Pelayanan ini dimaksudkan untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan pelaksanaan peranan-peranan sosial secara perorangan.
Kemudian yang kedua yaitu pelayanan institusional. Pelayanan institusional muncul karena pelayanan-pelayanan residual dipandang kurang dapat menjelaskan tentang keseluruhan kenyataan sosial dari suatu masyarakat industri atau masyarakat pasca industri. Kemudian mengenai konsep praktik pekerjaan sosial dengan individu. Praktik pekerjaan sosial dengan individu merupakan suatu usaha untuk menggolongkan seseorang klien menurut sifat masalahnya. Nah, dalam hal ini memperlihatkan bentuk-bentuk tertentu kualitas penyesuaian kepribadiannya yang salah, kemudian kebutuhan-kebutuhan tertentu dan bentuk-bentuk tingkah laku yang melukiskan penyimpangan tingkah lakunya. Nah, dalam praktik pekerjaan sosial dengan individu menjelaskan secara umum apa masalah yang dialami klien, kebutuhan-kebutuhan dan tingkah laku apa dari klien yang dapat diharapkan jika bantuan diberikan kepadanya. Selain itu juga praktek pekerjaan sosial dengan individu berusaha untuk mengerti sifat-sifat orang yang sedang dilayani, sehingga di dalam praktek terdapat suatu keharusan untuk menduga hubungan dari pengertian ini dengan masalah yang akan diselesaikan, tujuan-tujuan yang akan dicari, dan cara-cara yang tersedia. Interaksi pekerja sosial dan klien pada praktek pekerjaan sosial. Dalam teori praktik pekerjaan sosial terdapat interaksi antara pekerja sosial dan klien. Seorang pekerja sosial menjalankan fungsinya melalui metode praktek yang terdiri atas kumpulan-kumpulan intervensi dan keterampilan khusus. Sedangkan model praktek terdiri atas deskripsi, fungsi, strategi, dan keterampilan yang dirancang untuk mendapatkan hasil berdasarkan pemahaman pekerja sosial terhadap manusia dan proses bantuan. Ada indikator untuk membantu memanage perasaan dan mengelola masalahnya atau masalah klien. Yang pertama, membantu klien untuk mengelola perasaan-perasaannya. Dalam membantu klien mengelola perasaan-perasaannya ada beberapa indikatornya, yaitu yang pertama, mengetahui secara perlahan di balik diamnya klien. Kemudian yang kedua, mengubah perasaan klien menjadi kata-kata. Yang ketiga, mempertunjukkan pemahaman tentang perasaan klien. Kemudian yang keempat, mengungkapkan atau sharing perasaan-perasaan pekerja sosial. Kemudian yang kedua yaitu membantu klien mengelola masalah mereka. Ada beberapa indikator juga, yaitu yang pertama, memperjelas maksud atau tujuan dan peran pekerja sosial, menjangkau atau mengetahui umpan balik tujuan. Kemudian yang ketiga, memisah-misahkan masalah-masalah klien menjadi bagian-bagian. Kemudian yang keempat, dukungan kepada klien untuk mengungkapkan hal-hal yang masih dianggap tabu. Kemudian ada beberapa fase dalam menangani klien, yaitu yang pertama, interaksi pada fase persiapan. Fase persiapan merupakan waktu yang disediakan oleh sosial untuk bersiap-siap menghadapi klien. Fase ini juga mendahului kontak-kontak pertama pekerja sosial bagi klien. Berdasarkan asumsi pada tahapan ini merupakan permulaan yang besar dari sebuah komunikasi terpenting antara klien dengan pekerja sosial yang bersifat tidak langsung. Dalam menghadapi isyarat, ada beberapa respon yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial. Yang pertama yaitu memihak kepada anak dan memulai memikirkan tentang masalah perlindungan. Kemudian yang kedua, jika pekerja sosial telah mengadakan penyesuaian dan pengembangan kejelasan peranannya sebagai seorang sumber bagi orang tua dan anak serta bagi ganti respon kritik pada saat itu, pekerja sosial mungkin dapat mengatakan kata-kata seperti yang pertama itu, apakah Anda seperti ini seterusnya. Kemudian yang kedua, apakah Anda pernah bercakap-cakap dengan orang-orang dewasa lain tanpa anak-anak bersama Anda. Kemudian yang ketiga yaitu latihan merubah sikap. Latihan merubah sikap adalah cara bagi pekerja sosial untuk mengembangkan empati pendahuluan dan untuk meningkatkan kemungkinan
mendengarkan perasaan klien dalam perasaan pekerja sosial. Kemudian yang kedua yaitu interaksi pada fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan praktek pekerjaan sosial, yaitu tugas utama pekerja dan klien adalah mengadakan kontrak kerja. Mengadakan kontrak kerja adalah langkah awal dalam proses membantu klien untuk mengelola masalah mereka. Dasar model ini adalah asumsi bahwa seseorang hanya lebih dapat bekerja dengan klien daripada terhadap klien. Nah, konsep kontrak seperti yang digambarkan itu berbeda dengan istilah lain yang menyangkut pertanyaan-pertanyaan tertulis dari klien mengenai perubahan-perubahan yang ingin mereka buat. Kontrak dapat berbentuk tulisan atau pembahasan. Dalam hal ini, kontrak-kontrak itu menunjukkan untuk pekerjaan yang potensial. Kontrak-kontrak itu mungkin mudah berubah pada waktu intervensi berjalan. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi pada fase kerja. Kebanyakan pekerja sosial mendapatkan kesulitan dalam praktek pada fase pertengahan. Hal ini dikarenakan fase pertengahan sering ditandai dengan ilusi kerja. Ilusi ini disebabkan oleh para pekerja sosial dan klien yang hanya mengadakan gerakannya saja dalam wawancara. Tidak benar menyentuh inti masalah atau perasaan-perasaan klien. Kemudian yang terakhir yaitu fase akhir. Fase akhir atau transisi sangat penting dalam proses pertolongan. Dinamika dan keterampilan unik tertentu membantu memastikan bahwa fase yang sangat penting ini menjadi waktu kerja yang lebih menentukan tentang masalah pokok daripada moratorium seperti yang pekerja sosial dan klien tarik sebelumnya. Kemudian ada keterampilan pekerja sosial yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama membantu klien mengelola masalah-masalahnya. Keterampilan tersebut terdiri dari yang pertama yaitu menjelaskan tujuan, mengetahui umpan balik klien, memisah-misahkan masalah menjadi bagian-bagian, dan menyelidiki masalah-masalah tabu. Kemudian yang kedua membantu klien mengelola perasaan-perasaan mereka. Keterampilan tersebut terdiri dari yang pertama yaitu memahami di balik diamnya klien, mengartikulasi perasaan-perasaan klien, menghargai perasaan-perasaan klien, dan mengungkapkan perasaan-perasaan pekerja sosial. Kemudian kebutuhan untuk dihargai sebagai individu. Sebagai pekerja sosial, kebutuhan klien untuk dihargai sebagai individu mempunyai 3 alasan meliputi yang pertama yaitu klien adalah individu dan mempunyai variasi yang mendasar. Klien secara fisik unik. Kemudian yang kedua, klien secara emosional unik. Kemudian yang ketiga, klien secara sosial mempunyai posisi yang unik dari hubungan dengan sosial yang lain. Kemudian klien memiliki trauma yang berbeda-beda. Kemudian klien memiliki keunikan masalah yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, klien merasa menjadi diri sendiri. Kemudian alasan yang kedua yaitu pekerja sosial berfungsi sebagai pengindividuan. Pekerja sosial memiliki tugas untuk membuat klien sadar akan keberadaannya. Karena kondisi masyarakat modern tidak hanya fokus pada perdagangan bebas atau industrialisasi kehidupan, akan tetapi juga peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial. Kemudian yang ketiga yaitu pekerja sosial tidak dapat mengerjakan pekerjaannya tanpa klien. Alasan individualisasi sangat penting untuk menciptakan kontrak. Individual ditujukan untuk melalui perhatian, empati, pengertian, dan kesopanan dalam rangka membimbing klien. Hubungan yang sehat antara pekerja sosial dengan klien sangat menentukan keberlangsungan intervensi. Kemudian kebutuhan untuk didengar. Kebutuhan untuk didengar dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi ini biasanya dipakai dalam
hubungan antara manusia untuk mengekspresikan perasaan, emosi, pikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi sebagai bentuk sosialisasi. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal disebut isyarat atau bahasa diam. Melalui komunikasi nonverbal, kita bisa mengetahui suasana emosional seseorang. Apakah ia sedang bahagia, marah, bingung, atau sedih. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai topik utama dari kelompok saya, yaitu kelompok 5 sendiri, yaitu mengenai kebutuhan akan kerahasiaan berbicara. Kerahasiaan biasanya tidak memberikan informasi secara langsung, termasuk salah satunya membuka rahasia klien. Apabila ingin mengetahui sesuatu dari klien, seharusnya mendapatkan izin dari klien terlebih dahulu. Kerahasiaan tersebut penting untuk yang pertama yaitu diagnosa. Klien tidak bisa memecahkan masalahnya apabila pekerja sosial menganggap tidak bisa mendapatkan gambaran keseluruhan tentang masalah klien sebagai bahan diagnosa. Karena dalam penanganannya hanya berdasarkan sebagian informasi yang didapat secara berangsur. Kemudian yang kedua, treatment. Kesempatan membicarakan kerahasiaan bagi beberapa klien menunjukkan nilai khusus. Klien benar-benar tidak bisa berbicara pada teman atau tetangga untuk gosip yang meresahkan klien. Dan kepada keluarga, mereka takut akan merelakan hubungan keluarga saat praktek akan berlangsung. Kemudian yang ketiga, hubungan. Kebenaran kerahasiaan adalah tidak absolut. Seperti halnya hukum hanya mengenal 2 kesempatan komunikasi yang dilegalkan. Pada kesempatan khusus, klien bisa mempunyai hak untuk menuntut jika masalahnya dijumpai sering disampaikan dalam praktek pekerjaan sosial. Kemudian ada 3 hal yang perlu dipertanyakan pada diri pekerja sosial. Yang pertama yaitu dengan siapa pekerja sosial membagi informasi. Pekerja sosial membagi informasi ketika sudah mendapatkan izin dari klien dan permintaan membagikan informasi tersebut beralasan. Tetapi dalam hal ini bisa juga tidak mungkin mendapatkan izin walaupun penting digunakan dalam praktek. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam masalah ini, seperti ketika klien tidak memberikan izin dan suatu kerahasiaan informasi klien. Pekerja sosial juga perlu berhati-hati untuk menangani masalah. Tetapi yang sering tidak terpikirkan oleh pekerja sosial adalah apakah informasi yang diberikan oleh klien telah diseleksi atau belum. Kemudian yang kedua yaitu kapan pekerja sosial membuka rahasia. Ada beberapa alasan untuk mengungkap rahasia klien tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Seperti penyimpangan rahasia akan menimbulkan konflik dengan hak-hak lembaga sosial. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana pekerja sosial menjaga informasi yang dimilikinya. Membuka rahasia tidak selalu berarti mengeluarkan informasi yang diberikan klien pada kita, tetapi kadang-kadang pekerja sosial meminta informasi yang belum diungkapkan oleh klien pada pekerja sosial yang menangani masalahnya atau informasi tentang diri klien yang klien sendiri tidak tahu. Kemudian kebutuhan untuk dimengerti. Mengerti atau memahami keberadaan klien adalah sangat penting untuk diagnosa karena pencapaian tujuan yang objektif akan tergantung pada bagaimana pekerja sosial mengerti atau memahami keberadaan klien. Juga sangat penting untuk hasil intervensi yang efektif. Pengertiannya dapat dilihat melalui 5 dimensi, yaitu yang pertama, apa maksud klien meminta bantuan. Kemudian yang kedua, apa masalahnya. Yang ketiga, apa arti masalah terhadap klien. Yang keempat, kepada siapa masalah tersebut terjadi. Dan yang kelima, pada konteks individu mana yang masalah fungsional pada masing-masing dimensi. Kemudian kebutuhan akan dibantu. Apabila pekerja sosial dalam memberi bantuan mendatangi klien yang membutuhkan bantuan, mungkin menimbulkan beberapa reaksi. Kemudian praktek-praktek pekerjaan sosial dengan individu. Asas-asas dalam praktek pekerjaan sosial dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama keberhasilan, yang kedua empati, yang ketiga hubungan, yang keempat individualisasi, yang kelima partisipasi, dan yang keenam kesadaran diri pekerja sosial. Kerangka praktek pekerjaan sosial dengan individu.
Nah, kemudian adapun komponen-komponen yang terdapat dalam kerangka praktek pekerjaan sosial dengan individu, meliputi klien, pekerja sosial, badan sosial, tim staf pertolongan, sistem intervensi, dan sistem pertolongan. Kemudian peranan pekerjaan sosial di dalam praktek pekerja sosial. Menurut Maxiporin, yang pertama yaitu mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, menjamin memadainya standar-standar subsistensi kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan orang untuk melaksanakan fungsinya secara optimal sesuai dengan status dan peranan mereka di dalam institusional sosial. Kemudian yang keempat yaitu mendorong dan meningkatkan ketertiban sosial serta struktur institusional masyarakat. Tugas-tugas dan peranan utama pekerjaan sosial adalah membangun sistem sosial atau kesatuan-kesatuan masyarakat agar anggota-anggota dapat berfungsi secara optimal. Kemudian interaksi antara pekerja sosial dengan klien. Yang pertama yaitu fase persiapan. Pada fase ini klien akan menceritakan masalahnya secara rahasia dan tidak langsung kepada pekerja sosial yang dipercayai klien. Oleh karena itu fase ini tidak bisa diterapkan pada pengungkapan dan pemecahan masalah klien melalui media elektronik maupun media massa. Yang kedua, fase permulaan. Interaksi pada fase permulaan berisi proses kontrak antara klien dengan pekerja sosial, menangani ranah masalah yang memungkinkan untuk dipecahkan dalam proses bantuan. Kontrak dilakukan untuk menjelaskan tujuan dan peran pekerja sosial serta mengetahui tujuan klien. Yang ketiga, fase kerja. Pada fase ini, interaksi pekerja sosial dengan klien berlangsung lebih intens sebab terjadi penelusuran masalah secara lebih mendalam. Pekerja sosial juga harus terampil dalam menunjukkan support and demand kepada klien seperti menunjukkan empati, memberikan dorongan, berusaha memahami perasaan sulit klien, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir, fase akhir. Fase ini digunakan sebagai waktu bertukar pikiran, baik positif maupun negatif, dari klien kepada pekerja sosial selama proses intervensi berlangsung. Kemudian kebutuhan-kebutuhan pada praktik pekerja sosial dengan individu. Kebutuhan-kebutuhan klien pada praktik pekerjaan sosial dengan individu terdiri atas yang pertama kebutuhan untuk dihargai sebagai individu, kebutuhan untuk didengar, kebutuhan untuk diterima atau diakui, dengan tujuan membawa perubahan dalam pola adaptif agar mampu membantu individu untuk menghadapi hubungan dan masalah kehidupan dengan lebih efektif. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kerahasiaan. Pekerja sosial akan menjaga kerahasiaan klien dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima, kebutuhan untuk dimengerti. Dan yang keenam, kebutuhan untuk dibantu. Adapun asas-asas pekerjaan sosial dengan individu. Yang pertama yaitu asas kesetiakawanan, yang kedua asas keadilan, yang ketiga asas kemanfaatan, yang keempat asas keterpaduan, yang kelima asas kemitraan, yang keenam asas keterbukaan, yang ketujuh asas akuntabilitas, yang kedelapan asas partisipasi, yang kesembilan asas profesionalitas, dan yang kesepuluh asas keberlanjutan. Kemudian kerangka praktek pekerjaan sosial dengan individu. Praktek pekerjaan sosial dengan individu merupakan suatu tindakan pertolongan yang bermanfaat untuk klien. Praktek ini terjadi dalam suatu proses tindakan dan relasi pertolongan antara pekerja sosial dengan klien. Proses pertolongan pekerjaan sosial juga terdiri atas bagian-bagian proses di mana pekerja sosial harus menyesuaikan fungsi dan tugasnya pada setiap subbab tersebut. Penetapan proses pertolongan pekerja sosial sering disebut sebagai episode of service. Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam kerangka praktek pekerjaan sosial dengan individu meliputi yang pertama yaitu klien, yang kedua pekerja sosial, yang ketiga badan sosial, yang keempat tim staf pertolongan, yang kelima sistem intervensi, dan yang keenam sistem pertolongan.
Kemudian terakhir saya akan menjelaskan mengenai praktek pekerjaan sosial dengan individu. Komponen-komponen yang saling berinteraksi tersebut dan interdependensi untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama guna mencapai tujuan pemecahan masalah. Pekerja sosial sebagai penanggung jawab keberhasilan pertolongan dituntut untuk mempunyai pengetahuan nilai dan keterampilan yang berkaitan dengan relasi profesional. Kemampuan berrelasi dengan klien akan memberikan sumbangan yang besar bagi keberhasilan pertolongan. Kemudian penjelasan mengenai kelompok saya sudah saya jelaskan tadi di mengenai kerahasiaan akan berbicara. Sampai kebutuhan untuk dimengerti. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai penjelasan metode casework. Metode casework adalah suatu rangkaian pendekatan teknik pekerjaan sosial yang ditujukan untuk membantu individu yang mengalami masalah berdasarkan relasi antara pekerja sosial dengan seorang penerima pelayanan secara tatap muka. Metode social casework juga merupakan suatu proses yang menaruh minat dalam upaya menolong individu untuk mencapai tingkat perkembangan kepribadian tertinggi, sehingga klien itu dapat menolong dirinya sendiri di dalam suatu ikatan tanpa bantuan orang lain. Adapun prinsip-prinsip metode social casework seperti yang pertama yaitu prinsip penerimaan. Prinsip penerimaan yaitu pekerja sosial hendaknya dapat menerima klien secara apa adanya, lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya, serta menghormatinya dan menghargai secara manusiawi. Yang kedua, prinsip hubungan. Prinsip hubungan yaitu pekerja sosial hendaknya dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan klien sehingga klien percaya dan bersedia mengungkapkan permasalahan, situasi, dan kondisi dialami dan dirasakan secara terbuka. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip individualisasi. Pekerja sosial hendaknya dapat memandang dan memperlakukan klien sebagai suatu pribadi unik yang berdiri sendiri dengan dan berbeda dengan klien. Kemudian yang keempat, prinsip partisipasi. Pekerja sosial hendaknya dapat mengikut sertakan klien secara aktif dalam usaha pertolongan yang dilakukan dengan cara memanfaatkan potensi atau kemampuan yang dimiliki klien secara optimal. Yang kelima yaitu prinsip kerahasiaan. Pekerja sosial hendaknya dapat menyimpan atau merahasiakan keterangan yang diberikan oleh klien dan tidak memberitahukan kepada siapapun tanpa seizin klien yang bersangkutan. Yang keenam yaitu prinsip kesadaran diri pekerja sosial. Pekerja sosial hendaknya menyadari bahwa ia adalah seorang pekerja sosial yang sadar akan kedudukannya sehingga dalam keadaan bagaimanapun tidak terpengaruh oleh klien yang dapat berakibat tidak baik bagi pekerjaannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.